12 ton KitKat dicuri. Hah? Yang bener aja lu, No. Kok bisa? Lah ya emang beneran. Thief steals 12 tons of KitKat bars in Europe chocolate haze. Jadi baru-baru ini di Eropa ada truk KitKat itu dimaling sama orang. Sekitar 400.000 batang KitKat dicuri habis-habisan. Ah, yang bener aja lu, No. Ini April Mop nggak sih? Ini April Fools nggak sih? Ya bisa jadi. Soalnya tweetnya dibikin di tanggal 1 April. Help us find them. Use the stolen KitKat tracker link in the bio. Official statement in response to other official statements. Diproses 1 April 2026. Lo April Mop nggak nih? April Fools nggak nih? Ini ya gimmick marketing ya? Apa kalau orang-orang kata orang-orang TikTok UCJ ya, UCG ya gitu. Nggak gitu definisi UCG, nggak gitu juga yang mereka bilang di TikTok. Dan ternyata ini bukan April Fools, bukan April Mop, ini beneran. Dan kebetulan emang terjadi di tanggal deket April Mop. Hah? Kok bisa begitu dan apa yang sebenarnya terjadi, No? Dan gimana dari segi marketing? Ya, gue akan bantu jelasin karena kebetulan itu kerjaan gue, berhubungan sama marketing dan sosial media dan The confectionery, which is manufactured by Switch firm Nestle, was stolen when the vehicle was distributing the bars along a route running from a factory in central Italy to Poland. KitKat said in a statement. Jadi ceritanya gini nih, intinya ada truk distribusi nih. Jadi dari pabrik di Itali jalanlah dia menuju Polandia. Nah, pada saat perjalanan itu truk-truk gedenya terjadilah Fast and Furious. Nah, ini beneran Fast and Furious tuh, weng gitu ya. Gitu gue ngebayangin aja gitu. Mungkin bukan itu yang terjadi ya. Terus tiba-tiba mungkin Vin Diesel ngelihatnya, wah apakah ini isinya mobil-mobil mewah, dan ternyata isinya adalah coklat. The vehicle and its contents remain unaccounted for, and investigations are going in close collaboration with local authorities and supply chain partners, reads the statement. Tadi yang gue ceritain itu bayangan gue doang, karena sampai sekarang truk yang ngebawa aja nggak ketemu nih, kesian. Keadaannya gimana, coklat-coklatnya gimana, dan lain-lainnya masih dalam investigasi. Tapi yang sudah pasti 400.000 lebih coklatnya hilang. Dan serunya adalah buat kalian yang nggak tahu, coklat itu demand-nya bentar lagi bakal tinggi banget karena bentar lagi ada perayaan Paskah, yang dimana identik banget biasanya untuk ngasih coklat ke anak kecil. Apalagi di Eropa yang majoritinya itu ngerayain Paskah. Jadi sebelum Eropa krisis terhadap kelangkaan BBM gara-gara perang Iran, Amerika, dan Israel dan ditutupnya Selat Hormuz, Eropa sepertinya akan mengalami kelangkaan coklat dari KitKat terlebih dahulu. Tapi ternyata kata KitKat tenang aja, udah ada solusi dan manuver-manuver yang mereka ambil sehingga hal tersebut tidak terjadi. In a statement posted on Instagram on Sunday, KitKat added that there are no concerns for customer safety and supply is not affected. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini April Mop? Apakah ini April Fools? Karena di sosial medianya ini banyak banget beritanya itu di-upload di 1 April, yang seperti biasa kita udah tahu ya di internet itu kalau ada 1 April bahkan sampai brand-brand besar suka bikin jokes-jokes April Mop, April Fools Day sebagai bentuk dari ngikutin tren dan juga untuk menghibur dan merasa lebih dekat dan relatable sama customer-customer atau yang bahkan udah loyal sama produknya. KitKat pun juga suka bikin kayak gitu. Dan tiba-tiba dia bilang coklatnya kemalingan 12 ton. Lalu dia bikin statement lagi nih, ada tracker nih. Thank you for your interest in the missing KitKats. But just to clarify, this is not a stunt or an April Fool's joke. Bahkan sampai ada yang komen dan dijawab-jawabin sama adminnya. Is this all for marketing? Apakah ini marketing doang? Apakah ini gimmick gitu ya? Kalau kata pentolan-pentolan TikTok gitu ya, ini gimmick nih. Dan KitKat official pun menjawab, sadly it's true. An actual truckload of KitKats from a new range went missing during transit last week. We are on the case with the authorities for this. Jadi mereka sendiri yang konfirmasi bahwa ini bukan bercandaan April Fools, April Joke, April Mop, ini beneran terjadi. Dan menurut gue pribadi, brand sebesar KitKat itu nggak bisa main-main sama bikin komedi kayak gini. Mau mereka alasannya April Mop, mau mereka alasannya lucu-lucuan dan lain-lain, brand yang udah lama, yang udah established, yang udah worldwide, itu nggak mungkin marketingnya dan tim sosial medianya seasal-asalan ini. Walaupun bisa terjadi ya, tapi menurut gue kerugian yang mereka hadapi akan semakin besar kalau mereka malah bilang bercanda, ayo beli KitKatnya. Nggak mungkin. Nggak, mereka orang-orang malah kesel, orang-orang malah yang tadinya simpati, bersedih. Karena ini kan kalau misalnya gimmick ini kan mengundang emosi orang-orang yang sedih, yang jadi kayak kesian, yang jadi kayak ya gitu loh. Bukan yang ketawa bareng. Nah itu tuh bahayanya. Jadi gue sendiri lebih yakin kalau ini beneran bukan April Fool's Day atau April Mop. Nah, di tweet yang tadi itu sebenarnya dia tuh ngeluarin kayak semacam website untuk nge-track. Jadi tracker ini tuh lu nanti bisa kayak semacam masukin nomor yang ada di produk-produk KitKat untuk ngecek apakah KitKat yang lu beli atau yang lu dapatkan itu adalah dari hasil curian atau 400 ribuan yang hilang. Tujuannya tadi nge-track, mungkin bisa ngebantu untuk investigasi. Ya buat tahu gitu sekarang coklatnya berada di mana, untuk bisa investigasi lebih lanjut dan lain-lain. Tapi buat customer kalau kalian dapetin ini dan ternyata itu
itu adalah curian, ya aman, kalian katanya sih nggak bakal kenapa-napa. Tapi beberapa orang di internet sepertinya sudah langsung kayak berusaha untuk ngecekin, berusaha untuk input sehingga mereka bisa dapetin rare 400.000. Cuman ada 400 ribuan KitKat yang rare yang terkonfirmasi barang curian. Nah, ini mulai nih, kolektor-kolektor di internet mulai pada berburu barang ini. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singapore Aristoteles, thank you Singapore Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Di sisi lain buat KitKat, ya biar ngebantu dan berusaha untuk mendapatkan investigasi dan data yang lebih lengkap, kira-kira ada di mana itu truk dan bagaimana kejadian pencuriannya dan siapa yang mencuri. Dan buat customer, jadi ya biar bisa lebih aware, atau buat seru-seruan ikutin apakah kalian dapetin KitKat curian apa enggak. Apakah Pokemon dan TCG lainnya akan tergeser gara-gara ini? Nah, menurut gue dari segi marketing dan sosial media, ini keren banget. Jarang banget loh perusahaan besar yang kehilangan sesuatu itu bener-bener memanfaatkan momen kehilangannya ini menjadi sebuah bentuk marketing yang sangat keren. Jujur, mengedepankan customer dan malah menjadi bikin semacam campaign atau quest gitu untuk ayo coba cari gitu, ayo masukin data KitKat lu gitu, bantuin kita gitu. Di sisi lain mereka mendapatkan awareness reach yang sangat luar biasa dan membuat masyarakat jadi ingat, oh ya ada KitKat gitu. Hah, KitKat kok bisa dicolong? Terus mereka ingat jadinya, oh ya bentar lagi Paskah nih, bentar lagi Easter, kita beli KitKat. Dan bahkan KitKat pesannya tersampaikan, tenang aja, supply dan lain-lain, keselamatan customer aman aja. Dan juga sekaligus masyarakat jadi tahu apa yang terjadi, lebih bisa terbuka, transparansi terhadap informasi sebuah brand atau produk. Dan tentu lagi-lagi emosi customer jadi lebih relate, jadi lebih asik, jadi lebih ngikutin dan jadi lebih seru di sosial media, bukan brand yang so asik. Bahkan tim sosmednya, tim marketingnya itu benar-benar niat sampai ngejelasin dan ngejawabin komen-komen yang masih penasaran, ini bohongan apa enggak, ini April Mop apa enggak. Itu keren banget. Itu hal yang sederhana tapi banyak banget brand yang makin kesini gue lihat makin males untuk ngejawabin calon-calon customer mereka atau bahkan loyal customer mereka. Dan dari kehilangan ini yang diduga kerugian dari KitKat itu bisa sampai 7 miliar lebih, 7 miliar rupiah ya. Mungkin bisa tertutup karena menjadikan 7 miliarnya tersebut sebagai bagian dari marketing yang mungkin dapat menghasilkan 7 miliar juga atau kurang atau bahkan lebih, tapi setidaknya sebagai perusahaan besar mereka nggak rugi-rugi amat gitu bro. Nah, ini mungkin para brand owner, orang-orang yang kerja di brand bisa memanfaatkan dan bisa mempelajari apa yang dilakukan sama KitKat, dan mereka melakukannya dengan sangat cepat. Ini pasti juga keputusan-keputusan atasan yang cukup lancar, you get it, yang approvalnya cukup cepat. I got you bro. Sehingga hal-hal seru kayak gini bisa dilaksanakan dengan baik tanpa perlu rapat-rapat dan nunggu WA approval. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Seru nggak? Apa pendapat kalian? Dan by the way, ini bukan pertama kalinya coklat dimaling di Eropa. Dan bang, mungkin lu pada kepo gitu, kenapa sih coklat dimaling gitu? Apa manfaat dimalingin coklat? Kenapa nggak maling emas, duit, mobil mahal gitu kayak di Fast and Furious? Jawabannya adalah ya sesederhana, kalau kalian mau, ini hipotesa gue ya, gue bukan ahli forensik, ahli kriminologi dan lain-lain. Tapi kalau berdasarkan otak detektifan gue karena sering nonton film detektif dan crime dan heist, sederhana banget. Daripada lu maling duit, maling mobil mahal, maling emas yang pengamanannya itu military grade ya, ada senapan, ada rifle, ada tracker, ada pin mesti masuk, scan sidik jari, pengawalan, ada air support dan lain-lain, atau mungkin ada self destruct button di situ dan segala macamnya. Kalau dimalingin ada tracknya, ada device-nya, ada segala macam. Gue nggak bilang pengamanan KitKat itu kurang, tapi yang udah pasti pengamanan barang-barang coklat kayak gini nggak setebal pengamanan lu berusaha untuk ngemaling mobil mahal, emas, duit dan barang berharga lainnya. Tapi ya jangan harap harganya semahal emas atau duit yang lu maling. Di sini kita bisa lihat 400.000 KitKat itu baru dapat keuntungan ya, lu baru dapat balik modal kalau lu maling. Yang dimana saya tidak mengencourage, di sini saya hanya menjelaskan dan memberitahu hipotesa saya. Jangan salah tangkap lah omongan gue. Kenapa sih gue mesti jelasin hal-hal kayak gini biar lu pada nggak salah tangkap dan omongan gue dijadiin hal yang kayak blunder. Capek gue. Ya malingnya ini kalau mau untung mesti jual coklatnya lagi, dan itu pun kalau ada orang yang mau beli coklat ya. Tapi menurut gua kalau dia rajin ya bisa-bisa aja gitu dijual atuan dengan harga di bawah standar ke warung-warung. Di sana ada warung-warung kecil kayak gitu dan segala macam ya. Kira-kira kalian udah ngerti lah poin gua. Jadi ya maling, tetap bahaya, tetap bermasalah, tetap melanggar hukum. Tapi kalau kalian mau tahu alasannya kenapa mereka malingnya coklat bukan mobil mahal atau duit, ya karena itu rate lebih gede tapi after haze-nya lebih susah dan belum tentu balik modal tuh. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, kalian mau support gua, lakuin
dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Komentar hari ini datang dari video di mana gue nge-review JJK The Culling Game dari Farhan berapa Pak? Animator Mapa. Kau tengok di kantung mataku, punya kantung mata. Sumpah men, lu nonton JJK kalau belum nonton bagus banget men. Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua ada break, ada ya tidak disponsori sih. Stay clean and sound.